Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ning Changjiu memecahkan misteri di benaknya. Saat itu di istana jenderal kecil, jasad putra Wang Yang Yu tampak sangat tenang dan biasa saja, seolah-olah ia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Namun, tubuh Ning Qinsui penuh dengan liku-liku dan bahkan lebih aneh lagi. Awalnya ia mengira Hong Yujun telah melakukan hal itu, tetapi Hong Yujun seharusnya tidak memiliki metode seaneh itu. Meskipun ia merasa ada keraguan tentang hal ini, ia tidak menyelidikinya terlalu dalam. Kini setelah ia terkena pukulan Hong Yujun, napas yang hampir memenuhi tubuhnya terasa begitu mengerikan dan familiar sehingga ia pun merasa sedikit ngeri. Ning Changjiu menghunus pedangnya, dan bulan merah memancarkan cahaya tragis pada pedang itu, yang kemudian tersapu oleh energi pedang yang menyala. Ning Changjiu bertanya, "Mengapa kau muncul di kota kekaisaran hari itu?" Gadis muda itu mengusap bibir merahnya dengan lembut menggunakan jari-jarinya, lalu bertanya sambil tersenyum, "Aku juga sangat penasaran. Kenapa kau, seseorang yang jelas-jelas sudah mati, bisa selamat dan diam-diam menyerang iblis mayat yang kumurnikan, hampir membuat rencanaku gagal?" Ning Changjiu terus bertanya, "Apakah kau pergi ke sana bersama Ning Qinsui?" Gadis muda itu masih tidak menjawab secara langsung. Ia menatap Ning Changjiu seolah-olah sedang melihat makanan terlezat di dunia, dengan tatapan menggoda, dan menjawab dengan acuh tak acuh, menjadi hantu yang dizalimi dan mengembara di dunia tidaklah begitu hebat. Kebangkitan dari kematian adalah hal yang paling didambakan. Bisakah kau berbagi rahasiamu? Katakan padaku, dan aku akan membiarkanmu keluar dari Fengdu. Fengdu, Ning Changjiu menangkap kata ini. Itu adalah nama dunia bawah. Ning Xiaoling, yang berdiri di samping, menebak banyak hal dari percakapan mereka. Ia juga terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita cantik yang tampak seperti asap dan awan ini sebenarnya adalah hantu jahat yang hampir membunuh mereka di kota kekaisaran hari itu. Tapi bukankah seharusnya hantu jahat itu sudah lama mati? Kenapa dia muncul di sini? Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia? Hanya dengan cara ini, hantu bisa tetap hidup. Aku sudah bilang akan pergi ke kota kekaisaran untuk merayakan tahun baru bersama saudari Xianger. Kejahatan apa yang kau lakukan, kakak? Ning Xiaoling mendesah ketakutan, memegang pedangnya, bergerak sedikit, dan mencondongkan tubuh ke arah kakaknya. Ning Changjiu terus bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan?" Gadis muda itu masih menjawab dengan acuh tak acuh, "Aduh, Ning Qinsui, pendeta Tao tua yang tak tahu harus hidup atau mati, dijanjikan keabadian melalui surat, dan ia ditipu ke kota kekaisaran dan meninggal tanpa tubuh utuh. Orang ini, kebanyakan dari mereka mati dengan bodoh. Aku jelas bisa memberinya keabadian. Dia tidak tahu cara meraih bulan ketika berada di dekat air, tetapi dia memilih pergi jauh untuk memancing bulan ilusi di dalam air." Suaranya bergetar, seperti sedang menyanyikan opera, kesedihan yang tak terlukiskan. Ning Xiaoling merasa takut ketika mendengarnya, dan diam-diam melafalkan kitab suci pedang untuk menenangkan diri, sementara Ning Changjiu jauh lebih tenang. Perlahan ia mengangkat pedangnya, dan garis api menyala di poros pedang. Gadis itu melengkungkan bibirnya, mengedipkan mata almondnya yang berkilau seperti bintang perak, dan tersenyum, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda akan melawan saya secara langsung?" Meskipun pedang Ning Changjiu terbakar, niat membunuhnya masih tenang. Ia bertanya lagi, "Siapa nama gadis hantu itu?" Gadis hantu. Gadis itu terkikik, dengan kebencian yang kuat dan tak terpecahkan di matanya, "Gadis hantu apa? Aku punya nama, namaku Nyonya Bai." Sebelum kata "Ren" terdengar, gadis muda yang menyebut dirinya Nyonya Bai menghilang di tempat. Ning Xiaoling sudah gugup. Saat Nyonya Bai bergerak, ia mengulurkan pedangnya untuk menghentikannya, tetapi ia hanya memotong bayangan yang tersisa. Bayangan hantu itu berkelebat dan menghilang. Ning Xiaoling masih syok, tetapi ia mendapati Nyonya Bai masih berdiri di sana menyeret pot pasir hijau dan botol porselen hijau, seolah-olah ia tidak bergerak sama sekali. Dan sosok yang akhirnya ditarik Ning Changjiu kembali terbanting ke dinding. Asap dan debu bergulung-gulung. Cahaya bulan merah tua tampak dipenuhi kabut darah, menambahkan keindahan yang tak terlukiskan di sudut mata dan bibir Nyonya Bai. Ia menggerakkan bayangannya dengan ragu, dengan senyum di bibirnya, memandangi sosok yang terbenam dalam asap dan debu, lalu mengalihkan pandangannya ke gadis yang memegang pedang. "Hari itu, aku hampir memakan jiwamu, tetapi sayangnya seorang lelaki tua mengacaukan dan merusak perbuatan baikku. Oh, kau sungguh beruntung, mati dan hidup kembali, hidup dan hidup lagi. Aku ingin tahu apakah memakanmu juga bisa menelan takdirmu." Nyonya Bai menjulurkan lidahnya seringan dan lincah seperti ular kecil, menjilati sepanjang tepi bibirnya yang indah, dan membasahinya dengan sedikit warna berkilau. Ning Xiaoling tak ragu lagi, dan memulai jurus pedang pertama Yujian Tianzong. Bagaimanapun, ia juga seorang praktisi yang telah memasuki alam keabadian, setiap hari berseru untuk membunuh iblis dan melenyapkan monster. Kini setelah iblis besar itu berada di hadapannya, bagaimana mungkin ia tak memiliki hasrat yang kuat untuk bertarung? Cahaya pedang itu begitu cepat hingga hanya kilatan cahaya yang terlihat.
Ia menghunus pedang dengan sangat serius, seperti saat berlatih pedang, ia menggunakan ujung pedang untuk memotong setiap kelopak putih salju yang bersisi 6. Nyonya Bai tampak sedikit aneh, sedikit terkejut dengan kecepatan pedang itu. Ketika cahaya itu mendekat, ia juga merasa tak bisa bergerak untuk sesaat. Teknik pedangnya memang bagus, tetapi pengalamannya terlalu muda dan tingkat kekuatannya terlalu rendah. Ketika pedang itu menerjangnya, ia tersenyum dengan sedikit kekuatan, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan, yang menghilang dengan tenang. Pedang tajam itu mengiris kehampaan. Sebelum Ning Xiaoling sempat berbalik dan melawan, Nyonya Bai telah muncul diam-diam di belakangnya. Sebuah tangan pucat terjulur dari balik pakaian kasa hijaunya, menekan punggung Ning Xiaoling dan menamparnya dengan keras. Ning Xiaoling mengerang kesakitan, membuatnya kesulitan untuk tetap berdiri tegak. Ketika tubuhnya jatuh, ia mengendalikan gagang pedang dengan kekuatan spiritualnya, lalu memutar tubuhnya dari belakang melalui lengannya. Pedang panjang itu kembali mengenai sasaran. Nyonya Bai muncul di hadapannya lagi dan menebas kepalanya dengan cakar. Ning Xiaoling berhasil menghindari bagian vital, tetapi bahunya tetap terkena. Kekuatan dahsyat itu membuat tubuhnya miring dan ia berlutut dengan satu lutut, mengguncang tanah dengan retakan seperti jaring laba-laba. Lihat, kakak seniormu berpura-pura mati dan tidak datang untuk menyelamatkanmu. Kau begitu dekat dengannya di hari kerja, tetapi sekarang kau dalam masalah, kau bisa melihat wajah aslinya, kan? Nyonya Bai tersenyum dingin, sosoknya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, dan ia selalu berhasil lolos dengan tepat hanya dengan menggores ujung pedang terbangnya. Pedang Ning Xiaoling sangat tajam, tetapi setiap tebasan mengiris udara yang tak terlihat. Dia akhirnya berhasil memeras kekuatan spiritual dari rubah salju dan metode Tao yang diajarkan oleh Master Jia Jia sendiri, tetapi sekarang tampaknya dia tidak bisa benar-benar menggunakannya sesuka hatinya. Tentu saja, dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah penindasan pihak lain terhadap alam murninya. Jika dia benar-benar ingin bersaing langsung dengannya, dia hanya akan mati lebih cepat. Dengan sekali klik, sosok Ning Xiaoling juga terbang. Nyonya Bai awalnya bersenang-senang dan ingin memberinya telapak tangan lagi di dadanya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Di reruntuhan, ada bintang-bintang. Ning Changjiu sudah berdiri. Di sampingnya, kekuatan spiritualnya mengembun menjadi gambar formasi, yang merupakan formasi terbang kecil yang paling dia kuasai. Sebelumnya di jembatan panjang, ketika dia bersandar di pagar, dia diam-diam menggambar diagram formasi yang sesuai dengan kukunya. Saat itu, adik perempuannya menertawakannya dengan santai. Jalan panjang ini tidak jauh dari jembatan panjang dan masih dalam jangkauan efektif formasi terbang. Mau kabur, wajah Nyonya Bai langsung berubah dingin. Ia bagaikan embusan angin tanpa suara. Ia bergerak tiba-tiba dan berubah menjadi bayangan yang mengalir, memaksa Ning Changjiu kembali ke tempatnya. Ning Changjiu melayang di udara melawan bayangan itu, dan sosoknya pun menghilang. Tentu saja, ia tidak ingin kabur, melainkan ingin langsung memotong jembatan panjang itu. Jika Yin dan Yang benar-benar terbalik sekarang, maka jembatan panjang itu seharusnya menjadi jembatan Naihe yang sesungguhnya. Selama jembatan panjang itu terputus, struktur seluruh Fengdu akan terganggu. Sosoknya menghilang sesaat, tetapi ia tidak mengenai tanda di jembatan panjang itu, dan ditarik kembali. Bayangan Nyonya Bai yang mengalir itu mengembun, dan ia menamparnya pelan. Saat Ning Changjiu muncul, bayangan itu mengenai dadanya, dan pemuda berbaju putih itu pun pingsan lagi. Nyonya Bai tersenyum sinis dan berkata, kota ini kotaku. Semua hukum harus dirumuskan dan diatur olehku. Kau harus menyingkirkan formasi-formasi aneh ini dan jangan memamerkannya. Di duniaku, hanya formasi-formasi yang kuizinkan yang boleh ada. Ia tersenyum bahagia, seperti wanita mabuk, gemetar karena tawa. Namun ia masih merasa sedikit menyesal. Jika ia tidak terluka oleh perhitungan pemuda itu sebelumnya, kedua telapak tangan ini mungkin akan langsung membunuhnya. Tapi itu tidak masalah. Aku hanyalah seekor kucing yang bermain dengan tikus, menjebak mereka di sini dan mempermainkan mereka perlahan-lahan. Selama peristiwa-peristiwa besar diputuskan kemudian, aku bisa menyegel kota sepenuhnya dan menunggu malam tahun baru untuk menyelesaikan pembalikan Yin dan Yang. Di belakangku, rasa dingin itu datang lagi. Ning Xiaoling menyeret pedangnya, melompat, dan menebas dengan kedua tangan memegang pedang. Ini adalah postur yang penuh celah. Nyonya Bai hanya menganggapnya konyol, seolah-olah ia bisa meremukkan gadis berambut kuning ini sampai mati hanya dengan mengulurkan jari dengan santai. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Serangan pedang di udara hanyalah tipuan. Jurus mematikan yang sebenarnya adalah niat pedang yang sangat tipis, selembut ranting willow. Niat pedang ini memang tidak terlalu kuat, tetapi keagungan kehendak ilahinya membuatnya merasa takjub dalam sekejap. Ia yakin bahwa pemilik asli niat pedang ini setidaknya seorang praktisi hebat di puncak alam Istana Ungu. Di saat yang sama, cahaya dingin di belakangnya, bagaikan kacang, juga menyala saat Ning Xiaoling menghunus pedangnya, menerangi punggungnya dari ujung ke ujung, dan menyerang Ning Xiaoling dari depan dan belakang. Ekspresi bercanda Nyonya Bai menghilang, lalu ia bergerak dan menghilang dari tempatnya.
Detik berikutnya, ia muncul di atap, menunduk, seolah bisa melihat lokasi mereka melalui salju dan ubin. Dua cakar tulang putih ramping tumbuh dari ketiaknya, merambat turun di sepanjang atap seperti tanaman merambat dan menjulur ke dalam rumah. Ning Changjiu meraih pergelangan tangan adik perempuannya, dan sebelum tulang-tulang putih itu sempat menutup pintu, ia menebas kerangka-kerangka kecil itu dengan pedang dan bergegas keluar. "Pergi!" teriak Ning Changjiu dengan suara pelan. Nyonya Bai terlalu malas untuk bermain dengan mereka lagi, karena situasi di sisi itu hampir selesai, dan tibalah gilirannya untuk naik ke panggung. Jika semuanya benar-benar selesai, bagaimana mungkin semudah membangun Fengdu di tanah? Dan kedua anak laki-laki ini tidak bisa melarikan diri saat itu. Di sepanjang jalan, lentera-lentera seputih salju bergoyang menyedihkan. Pintu-pintu tiba-tiba terbuka, dan sosok-sosok seperti zombie keluar dari pintu satu demi satu. Mereka menatap kedua anak laki-laki yang melarikan diri itu, memperlihatkan gigi-gigi mereka yang abu-abu dan busuk. Mereka menerkam mereka seperti citah, dan Nyonya Bai bahkan lebih cepat lagi. Ia melewati malam yang berat dan mengikuti para hantu untuk menghentikan mereka. Bang, bang, bang. Sosok-sosok itu jatuh dengan keras ke tanah satu per satu. Mereka bukan mayat, tanpa daging dan darah, melainkan hantu yang tampak seperti mayat hidup. Mayat-mayat kelabu itu membawa napas makhluk-makhluk yang membusuk, dengan punggung menghadap bulan merah tua, bagaikan batu besar yang memahat kota, dan terus menerkam posisi Ning Changjiu. Sosok Ning Changjiu dan Ning Xiaoling terus melompat dan bergerak, mengejar serangan-serangan berat. Mayat-mayat di jalan panjang itu bagaikan belalang, bergerak bola-balik di antara rumah-rumah, bagaikan jaring yang rapat dengan garis-garis hitam yang bergerombol dan penuh mayat, menghalangi jalan di depan. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling menghunus pedang mereka bersama-sama. Meskipun ranah Ning Changjiu rendah, kekuatan spiritualnya melimpah. Ia memanfaatkan momentum yang bertahan lama untuk mengubah jiwanya demi melindungi tubuhnya. Kekuatan spiritual Ning Xiaoling sedikit lebih lemah, tetapi ranahnya lebih tinggi. Ia bersembunyi di area pedang yang telah disiapkan Ning Changjiu, dan menurut postur dalam kitab suci pedang, ia menebas cahaya pedang yang berubah menjadi pelangi. Cahaya pedang itu sangat pekat, seperti ular listrik yang berkelok-kelok dan berkelap-kelip di awan gelap yang tebal. Cahaya terang nan indah menerangi alis, namun tak mampu merobek awan gelap untuk menghentikan datangnya hujan deras. Di ujung jalan panjang itu, sementara pedang masih meronta, sosok Nyonya Bai telah menyusul. Di bawah sinar bulan merah, di balik gaunnya yang tipis dan berwarna zamrud, tulang-tulang putih salju yang lebat tumbuh liar satu persatu, menopang gaunnya tinggi-tinggi. Tulang-tulang itu ditaruh di kedua sisi pintu jalan, bagaikan untaian jaring laba-laba yang sangat lengket. Nyonya Bai berada di tengah, dengan wajah menawan berbibir merah dan gigi putih di bawah sinar bulan. Dalam sekejap, Ning Changjiu seakan berada di medan perang tempat ribuan pasukan berbenturan, dikelilingi tulang-tulang putih bak penjara, dan bayangan mayat pun terhenti, bagaikan hantu pelayan berbaju zirah dan pedang tergantung, menunggu dengan tenang di antara penjara tulang. "Apakah kau masih melarikan diri?" Mata indah Nyonya Bai berkaca-kaca, lidahnya yang kecil mengusap bibir merahnya, dan senyumnya dingin. Ning Changjiu menatap wanita mempesona yang terjerat dalam penjara tulang bagaikan laba-laba merah, lalu mengambil posisi bertahan seperti pedang, tidak menyerang dengan gegabah. "Kenapa kau tidak membunuh kami saja hari itu?" tanya Ning Changjiu. Iblis tulang ini setidaknya berada di alam umur panjang, dan saat ini, seiring energi kematian kota Linhe meresap sedikit demi sedikit, tingkat kultivasinya pun meningkat. Tak lama lagi ia akan mampu menembus penghalang antara umur panjang dan Ziting. Ia pastilah iblis agung yang pernah memasuki alam Ziting sebelumnya, jadi mustahil ia terjebak oleh kesengsaraan iblis hati Ziting. Nyonya Bai tersenyum lembut dan berkata, "Aku mengikuti Ning Qinsui sampai ke kota kekaisaran, tapi aku berkeliaran di gerbang kota cukup lama. Butuh banyak keberanian untuk akhirnya mengikutinya masuk. Karena aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan, sekalian saja aku memberimu jalan keluar. Ini hanya kebetulan kita bertemu lagi di sini. Ada banyak jalan untuk ditempuh, tapi kau hanya perlu masuk ke jalan buntu." Ning Changjiu bertanya lagi, "Apa yang kau bawa?" Nyonya Bai tersenyum dan berkata, "Setiap kata yang kukatakan padamu adalah hadiah untukmu. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih, anak muda? Beraninya kau bertanya ini dan itu. Apa kau benar-benar berpikir aku pemarah?" Ning Changjiu tetap bergeming dan melanjutkan, "Lalu pernahkah kau berpikir bahwa ini mungkin bukan kebetulan?" Ekspresi Nyonya Bai menjadi semakin dingin. Ia menatap mata gadis itu. Pesona lembutnya telah memudar, digantikan oleh aura jahat yang dapat merusak hanya dengan sentuhan. Ia bersedia menghadapi sepasang kakak beradik ini, terutama karena ia curiga dengan penampilan mereka. Sungguh kebetulan Ning Qinsui tiba-tiba pergi ke kota kekaisaran, dan sungguh aneh kedua muridnya hidup kembali. Ia tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Untuk rencana hari ini, ia mengevakuasi kota kekaisaran setelah malam itu. Hari ini, ia bertemu kembali dengan kedua saudara lelaki dan perempuan ini di waktu yang istimewa ini. Ia mulai ragu apakah ini kehendak Tuhan. Maka ia terus menguji apakah ada benang kusut di balik mereka.
Nyonya Bai berkata, jika kalian tahu sesuatu, kalian bisa memberitahu saya. Jika kalian bisa memuaskan saya bisa menukar salah satu dari kalian dengan nyawa. Ning Changjiu berkata, saya memang tahu beberapa rahasia, tetapi saya tidak tahu apakah itu yang kalian inginkan. Mata Nyonya Bai yang seperti almond sedikit bergetar, dan ia tersenyum dan berkata, katakan padaku. Ning Changjiu berkata dengan tenang, kirim kami keluar kota dulu. Nyonya Bai hanya terkekeh dan berkata, kalian takut atau kalian pikir saya bodoh? Hehe, tidak masalah kalian bicara atau tidak, saya akan menahan jiwa kalian dan bertanya kepada kalian. Di akhir nada yang awalnya bijaksana, suaranya tiba-tiba meninggi, dan aura mematikan itu bagaikan hujan bunga pir. Dalam momentum jarum, penusuk, dan kapak, sebuah lengan tulang putih yang sangat panjang datang bagaikan pisau. Ning Changjiu telah menduganya, dan sosoknya telah bergerak, sementara Ning Xiaoling juga berkonsentrasi. Pada saat ini, seperti rubah roh sungguhan, ia dengan mudah menghindari serangan lawan, dan bahkan memiliki kekuatan untuk mengayunkan pedangnya, membasahi tanah dengan cahaya pelangi, membunuh mayat-mayat yang mengelilinginya seperti paku besi. Nyonya Bai mengabaikan serangan balik Ning Xiaoling. Mata gelapnya tertuju pada posisi Ning Changjiu. Ketika Ning Changjiu melompat lagi untuk menghindari serangan pahat, cakar tulang lain tiba-tiba diluncurkan, dengan akurat memprediksi titik pendaratannya di udara, dan menusuk ke arah jantungnya. Ning Changjiu melompat ke udara. Ketika cakar itu datang, ia menangkis dan menebas tulang-tulang mematikan itu dengan pedang panjangnya. Ketika ia jatuh, ia menginjak lengan tulang lain yang menyerang dari bawah. Ia melompat dan mendarat di lengan tulang putih lain yang seperti ular. Ia menebas ke kiri dan ke kanan dengan pedang panjangnya. Setiap kali ia bergerak, ia memotong tulang-tulang yang berantakan itu menjadi beberapa bagian. Di saat yang sama, ia terus menginjak salah satu lengan tulang, seolah-olah menggunakannya sebagai pijakan untuk berlari menuju posisi Nyonya Bai, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Oh, kau masuk perangkap. Nyonya Bai tertawa mengejek. Di balik roknya yang terangkat tinggi, lengan tulang yang mengerikan itu menjulang bagai ombak besar. Lengan tulang tempat Ning Changjiu berdiri tiba-tiba roboh, dan tubuhnya pun ikut roboh. Ratusan bilah tulang melayang tinggi, mengarah ke posisi Ning Changjiu, bagaikan anak panah. Pikiran Ning Changjiu terbebani sesaat. Ketika pisau tulang pertama jatuh, ia mundur selangkah, lalu menyerah dan mundur puluhan langkah, terhuyung-huyung menghindari serangan tajam pisau tulang itu. Ning Xiaoling melihat kemunduran kakak seniornya, dan setelah membasuh mayat dengan cahaya pedang, ia melemparkan pedang panjang itu dan terbang seperti pedang di atas awan, menebas punggung tangan yang terjerat dengan Ning Changjiu. Nyonya Bai tersenyum dingin, dan ketika pedang panjang gadis itu jatuh dari tangannya, tulang-tulangnya menyerang seperti belut ular. Ning Xiaoling terkejut dan terpaksa mundur. Ia harus mengendalikan pedang terbang itu dengan setengah hati, dan pedang terbang itu akan jatuh ke tanah dalam sekejap dan diremukkan oleh Nyonya Bai dengan sepotong tulang tangan. Bagaimanapun, ranah Ning Changjiu terlalu rendah. Meskipun ia menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan kelincahannya, luka-lukanya semakin parah. Pakaian putihnya telah robek dengan banyak celah yang mengeluarkan darah, dan luka-luka ini memperlambat tubuhnya. Ia hampir menghindari serangan pisau tulang dengan menggosok ujungnya, dan dikelilingi oleh bahaya. Nyonya Bai menatap bulan sabit yang semakin berdarah. Bulan sabit itu semakin penuh dan semakin penuh, semakin membesar sedikit demi sedikit. Sebentar lagi, bulan akan berubah menjadi bulan purnama, bergerak mengikuti lintasan bulan asli, menghalangi cahaya bulan murni di luar, memungkinkan mata dunia bawah untuk mengawasi dunia. Pada saat itu, apa kehendak surga di dunia bawah? Akulah penguasa dunia bawah, kehendak surga. Ia juga menyimpan kekesalan di hatinya karena tidak bisa membunuh Ning Changjiu dengan cepat, apakah wilayahku seburuk itu? Ia memejamkan mata sedikit, dan tak kuasa menahan diri untuk menatap wajah Ning Changjiu yang berhidung mancung dan berpipi monyet yang membuatnya merasa jijik dan takut. Aku tidak tahu apakah kau sudah mati. Nyonya Bai mengangkat sudut mulutnya, dan niat membunuhnya tiba-tiba mencapai puncaknya. Sosoknya tiba-tiba melayang ke udara, bermandikan cahaya bulan merah, dan tubuhnya yang besar yang terdiri dari puluhan ribu tulang bagaikan gedung tinggi yang menjulang dari tanah. Karena kau begitu pandai melarikan diri, mari kita mulai dengan adik perempuanmu. Swiss. 3 lengan tulang bergerigi menusuk ke bawah satu demi satu, menembus tanah dan memecahkan bebatuan. Ning Xiaoling merasakan hawa dingin yang berasal dari celah sempit itu, hampir seperti jarum yang menusuk punggungnya. Mengandalkan intuisi rubah roh, ia berulang kali menghindari ketiga lengan tulang itu, tetapi tubuhnya jauh lebih lambat daripada Ning Changjiu, dan tak lama kemudian ia akan terluka parah dan sekarat oleh bansi tulang itu. Ning Changjiu sempat bernapas, dan ketika tubuhnya berhenti sejenak, segala sesuatu di sekitarnya telah terhalang oleh tulang, seperti jendela atap yang terbuat dari tulang, dengan hanya celah di bagian atas untuk memungkinkan cahaya bulan masuk. Di celah itu, Nyonya Bai berdiri di udara, menghalangi jalan keluar terakhir. Di bawah tekanan alam, ilmu pedang dan formasi Tao Ning Changjiu yang canggih hampir tak berguna.
Setelah Ning Changjiu berdiri diam, ia hanya mengumpulkan kekuatannya sejenak, lalu menghunus pedang panjangnya dan menusuk Nyonya Bai seperti ngengat yang disambar api. Nyonya Bai tahu betul bahwa pedang ini tak akan pernah membunuhnya. Sebaliknya, itu lebih seperti perjuangan putus asa para ksatria akar rumput di sungai dan danau. Apakah ini akhir dari segala cara? Nyonya Bai berpikir dengan muram, tetapi ekspresinya sama sekali tidak kendur. Benar saja, bibir merah Nyonya Bai bagaikan bunga dengan kelopak yang sedikit melengkung di tepi sungai dunia bawah. Ia dapat dengan jelas melihat bahwa pedang pembunuh pemuda itu hanyalah kedok. Jurus pembunuh yang sebenarnya tersembunyi di balik pedang itu, sebuah niat pedang yang sekasar pasir. Niat pedang itu persis sama dengan yang digunakan Ning Xiaoling untuk menyerangnya sebelumnya. Seharusnya itu adalah niat pedang pertahanan diri dari aliran yang sama. Nyonya Bai sudah menduga hal ini. Puluhan tulang putih membentuk segel secara bersamaan, menggunakan energi dunia bawah untuk membentuk sangkar besi yang mengelilingi pedang itu bagaikan burung dalam sangkar. Di sisi lain, hampir 100 tulang putih raksasa membentuk telapak tangan raksasa, yang membangkitkan angin gelap yang mengamuk dan menamparkan kepalanya. Tepat ketika segalanya hampir dimenangkan, Nyonya Bai tiba-tiba bergidik, dan bayangan putih melintas di depan matanya. Dalam sekejap, warna bulan merah tampak lebih gelap. Bukan, itu darah yang mengalir deras dari matanya. Tepat ketika ia berkonsentrasi membunuh Ning Changjiu, seekor rubah salju yang sangat lincah berlari melewatinya dan mencengkeram matanya dengan cakarnya. Rubah salju itu menyerang dan pergi. Itu adalah momen kebutaan. Nyonya Bai tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari sangkar tulang mereka sendiri, tetapi kegelapan sesaat di depan matanya memberinya rasa krisis yang mendalam. Ning Changjiu terpukul keras oleh telapak tangan raksasa yang terbuat dari tulang. Ia mengerang kesakitan, tetapi pedang di tangannya menyulut api terang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan hantaman telapak tangan wanita tulang itu, ia bagaikan karung pasir yang dilempar dengan kecepatan tinggi, menghantam dinding penjara tulang. Rasanya seperti ratusan bambu patah bersamaan, dan suara retakan terdengar dalam sekejap. Di udara, Ning Changjiu dan Ning Xiaoling saling berpandangan dan saling memahami. Rubah salju berubah menjadi cahaya bintang dan memasuki tubuh. Jika tidak ditekan terlalu rendah, ia bisa saja langsung mencungkil bola mata Nyonya Bai. Namun di dunia bawah ini, bahkan jika semua tulang Nyonya Bai patah, ia masih bisa memulihkan diri. Pupil matanya pulih dengan sangat cepat. Ketika penglihatannya kembali, ia kebetulan melihat Ning Changjiu dan Ning Xiaoling melarikan diri dari dinding tulang yang retak. Seharusnya ini sia-sia, tetapi setelah sosok kakak beradik itu menghilang, ia benar-benar tidak bisa mendeteksi napas mereka, dan hanya bisa merasakan samar-samar pergerakan tali di kota. Dalam waktu sesingkat itu, Ning Changjiu dan Ning Xiaoling tentu saja tidak bisa pergi jauh, tetapi menghilang dari pandangan Nyonya Bai. Begitu mereka meninggalkan penjara tulang, keduanya memahami dan mengaktifkan teknik napas tersembunyi Taoisme secara bersamaan. Hampir semua aura di tubuh mereka tersamarkan, hanya menyisakan sedikit vitalitas bawaan, seperti jangkrik musim gugur yang tertidur. Nyonya Bai mendesah pelan. Banyak sekali triknya. Ia tak lagi punya waktu untuk bermain-main. Perut bagian bawah Nyonya Bai terbelah, dan sebuah tangan seputih giok terulur lembut. Jari-jarinya yang seperti anggrek, mengambil botol porselen hijau, lalu meremukkannya sekaligus. Wanita itu bergumam dan mendesah, aku hanya bisa membiarkanmu keluar lebih awal. Botol porselen hijau itu berisi jiwanya yang penuh kasih, yang ia ambil dengan risiko menyelinap ke kota kekaisaran. Botol porselen hijau itu pecah, dan hantu di dalamnya melayang keluar dan perlahan-lahan berkumpul menjadi wujud manusia. Sebentar lagi, sosok tersembunyi Ning Changjiu dan Ning Xiaoling akan terungkap kembali, dan mereka akan terkejut menemukan bahwa hantu jahat sebenarnya yang berkeliaran dan menghancurkan teknik napas tersembunyi Tao mereka adalah hantu mantan guru mereka, Ning Qinsui. Bulan merah di atas kota Linhe tidak cukup tinggi atau terang. Di bawah sinar bulan yang redup, selalu ada bayangan yang dihasilkan oleh bangunan-bangunan. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling melarikan diri dari kurungan tulang dan segera menggunakan teknik tembus pandang Tao untuk bersembunyi di balik bayangan bangunan. Keduanya berjalan menyusuri jalan-jalan dan gang-gang, akhirnya berhenti di bawah bayangan dinding putih. Ning Xiaoling berpegangan pada dinding, terengah-engah. Ning Changjiu sudah lebih baik, tetapi pakaian putihnya berlumuran darah. Gang itu sempit dan dingin. Salju yang menumpuk di banyak tempat belum dibersihkan. Di beberapa jendela yang ditinggikan, api dari kap lampu terlihat samar-samar, tetapi rumah itu hanya terang benderang, tak bernyawa, dan tanpa bau manusia. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ning Xiaoling masih ketakutan dan meminta pendapat kakak seniornya dengan suara pelan. Ning Changjiu berkata, hentikan upacara pembangunan Fengdu, atau tinggalkan kota ini sesegera mungkin. Ning Xiaoling berkata dengan sedih, sepertinya keduanya tidak bisa dilakukan. Ning Changjiu memegangi dadanya dan mengatur napasnya yang tak teratur. Ia berkata, membalikkan yin dan yang membutuhkan waktu, dan membangun kota mati tidaklah mudah. Selama kita tidak ketahuan dan mengganggu upacara di saat yang paling kritis, mungkin masih ada kesempatan.
Ning Xiaoling bertanya, kapan momen paling kritis dari upacara ini? Ning Changjiu menjawab, sebelum bulan purnama. Hati Ning Xiaoling bergetar, dan ia tidak berani mendongak untuk menemukan jejak bulan merah, karena jika itu benar-benar mata, maka selama ia melihat bulan, ia akan terkena sinar bulan merah. Bagaimana sekarang? Belum pasti apakah dia sudah menyusul. Mari kita berkeliling di area perumahan ini dulu, tapi jangan pernah meninggalkan bayangan rumah. Baiklah, Nyonya Bai tidak mengejar, ia langsung menuju jembatan Naihe. Dalam beberapa hari terakhir, di kota ini, Yama, Sang Hakim, Juru Mudi Jiwa, Meng Po, dan ketidakkekalan hitam putih semuanya telah mati satu persatu dan berubah menjadi hantu, menunggu pembalikan Yin dan Yang untuk menggantikan mereka. Di bawah loteng, kerumunan berkumpul seperti binatang buas yang gelisah. Mereka berbicara dan berspekulasi tentang sesuatu. Beberapa berlari pulang secara diam-diam, beberapa bersembunyi di tempat terpencil, dan beberapa terpeleset dan jatuh ke sungai di bawah tekanan ketakutan di hati mereka. Begitu orang-orang yang jatuh ke sungai memasuki pasir dan air, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Daging dan darah mereka segera terkikis dan berubah menjadi tulang putih. Tak lama kemudian, tulang putih itu juga meleleh ke dalam pasir dan air dan ditelan sepenuhnya. Pasir dan air tampaknya tidak berubah sama sekali. Itu masih mengalir dengan tenang melalui kota kuno. Sesekali, ikan muncul dari dasar sungai dan melompat keluar dari air. Ikan itu hanya tersisa kerangka kosong, tetapi masih hidup. Kejanggalan-kejanggalan ini disaksikan oleh semakin banyak orang, dan kepanikan yang dahsyat menyebabkan rumor menyebar dengan cepat. Mereka mengira seseorang di kota telah berbuat salah dan menyebabkan bencana. Selama mereka yang menyinggung para dewa mati, kota akan kembali seperti semula. Namun, kenyataannya tidak demikian. Pohon-pohon willow di dekat air berpasir juga berubah menjadi abu-abu mati dengan sangat cepat, seolah-olah telah terbakar habis. Selama ada angin kencang, mereka akan langsung berubah menjadi asap yang mengepul. Ini adalah udara neraka yang menyebar dari pusat kota ke seluruh kota. Tak ada yang bisa lolos. Gadis berpakaian sipil itu bersenandung, apa yang harus dilakukan, di tepi sungai, sambil mengayunkan tubuhnya yang kurus kering namun selembut ranting willow, ia berjalan menyusuri tanggul menuju air berpasir, mencondongkan tubuh lurus ke depan, seolah-olah melompat ke sungai, tetapi ia tidak jatuh. Ia menjaga tubuhnya tetap tegak lurus di tanggul, menghadap sungai, memandangi wajahnya yang merana, lalu meneguk segenggam air untuk diminum, dengan sisa rasa yang tak terkira. Kemudian, penguasa kota tua yang berubah menjadi hantu setelah kematian juga perlahan datang. Ia memandangi banyak hantu yang hadir tanpa banyak bicara, tetapi wajahnya jelas terlihat lelah. Tak lama kemudian, seorang cendekiawan yang masih berduka dan hampir kurus kering juga datang ke jembatan. Penguasa kota meliriknya dan bertanya, kau sudah memakainya selama 3 tahun, dan kau tidak merasa lelah. Cendekiawan itu mengepalkan satu tangan di depan dada dan tangan lainnya di belakang punggungnya. Bahkan setelah kematian, ia masih memegang sebuah gulungan kuno. Ia berkata dengan tatapan tegas, dunia sedang runtuh, dan hanya para cendekiawan yang tetap setia. Penguasa kota hanya tersenyum tipis mendengar kata-katanya yang agung dan tidak peduli. 3 tahun yang lalu, terjadi perang dan banyak orang tewas di kota Linhe. Cendekiawan itu pergi ke Beijing untuk mengikuti ujian. Setelah kembali ke rumah, ia mendapati bahwa orang tua, istri, dan anak-anaknya semuanya telah meninggal. Sejak saat itu, ia mengenakan pakaian linen putih, tidak makan atau minum, dan tertekan sepanjang hari. Ia mengaku berduka, tetapi sebenarnya ia sudah meninggal. Ia juga mengabaikan sang penguasa kota. Dalam hatinya, sang penguasa kota tampak bekerja untuk negara dan rakyat, tetapi sebenarnya ia hanya tamak akan kekuatan yang luar biasa di dalam hatinya. Ia menatap lelaki tua yang memainkan erhu dan bertanya, apakah itu kau? Pria yang memainkan erhu itu hanya mengangguk dan mengabaikannya. Mulai sekarang, mereka akan mengelola ketidakkekalan hitam dan putih di kota ini. Sang penyanyi acuh tak acuh terhadap kata-kata mereka. Ia terus memetik senar tak kasat mata dan memainkan melodi yang lembut dan sedih. Salju yang bertebaran di langit adalah uang kertas, seolah mengantar kepergian orang yang tak kembali. Ketika seorang gadis muda bergaun hijau dan selendang kasa putih muncul di atas jembatan lengkung, wanita itu menghentikan gerakannya, membungkuk, dan memanggil, Nyonya Bai, dengan nada sedih. Nyonya Bai menatap mereka, dan tak ada senyum di wajahnya. Malam yang tak berujung menyerbu ke sisinya dan memadat di rambutnya yang sudah sangat panjang. Rambut hitam panjangnya berkibar-kibar besar, seolah-olah sepanjang malam adalah ujung-ujung rambutnya yang bergoyang tertiup angin. Di bawah tubuh Nyonya Bai, tulang-tulang berhamburan dari rok hijaunya, dan tengkorak-tengkorak kecil yang tak terhitung jumlahnya menumpuk membentuk singgasana tinggi. Nyonya Bai duduk tinggi di singgasana tulang, tubuhnya miring, kaki putih rampingnya bersilang di balik gaunnya, lengannya ditopang sandaran tangan tengkorak, tangannya mengepal setengah untuk menopang pipinya, bibirnya sedikit terbuka, naik turun mengikuti napasnya, udara dunia bawah bagaikan embun beku dari bibirnya. Di mana iblis berkepala sapi dan berwajah kuda. Sebuah tengkorak di singgasana di belakang Nyonya Bai membuka mulutnya dan bertanya.
Penguasa kota melangkah maju dan berkata dengan hormat, tukang daging telah pergi. Nyonya Bai mengangguk pelan, mengetuk rahang atas dan bawah tengkorak itu, lalu berkata, jangan khawatir, bunuh saja mereka dan bawa mereka kembali tengah malam nanti. Tuan kota bertanya lagi, sekarang kita masing-masing punya tugas, tapi setelah tengah malam, semua orang akan mati. Tak akan ada lagi orang yang hidup di kota ini. Nyawa siapa yang akan kita ambil, dan jiwa siapa yang akan kita hakimi. Nyonya Bai mengetuk-ngetuk sandaran tangan dengan jarinya dan berkata dengan malas, bukankah masih banyak orang yang hidup di dunia ini? Tuan kota terkejut dan bertanya ragu-ragu, apakah mereka akan datang ke sini setelah mati? Suara Nyonya Bai dingin dan penuh keagungan, lalu ia berkata, di masa depan, kota ini pasti bukan sekadar kota abadi yang dikelilingi lingkaran. Entah itu kerajaan Jin, kerajaan Zhao, atau kerajaan Rong yang lebih jauh, semua negeri di negara bagian selatan ini, besar maupun kecil, akan tunduk di sini di masa depan. Tuan kota selalu percaya pada kata-kata Nyonya Bai, dan saat ini hatinya semakin berdebar kencang. Kedua wanita lainnya tampak tenang dan tanpa perasaan, seolah-olah rencana besar itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Seandainya bukan karena Nyonya Bai satu-satunya orang di kota yang benar-benar mampu membunuh mereka, mereka pasti masih ingin terus bernyanyi, menari, dan bermain piano. Nyonya Bai memainkan pot pasir hijau dengan tangannya yang lain, tatapannya terkadang lembut dan terkadang dingin. Ia menatap kerumunan yang masih riuh dan tak mengerti apa yang sedang terjadi, lalu menghela napas lega. Kemudian, seolah tirai dunia bawah perlahan tersingkap, orang-orang mendongak dan melihat singgasana tengkorak yang terbuat dari tulang-tulang di langit dan wanita cantik di atas singgasana tersebut. Keterkejutan dan kekacauan benar-benar dimulai saat itu. Di tepi air berpasir, lukisan-lukisan tembaga juga menyala, dan gambar-gambar di atasnya menjadi benar-benar 3 dimensi. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya kusut dan rumit mengalir untuk menguraikan wajah-wajah dalam lukisan. Di antara pilar-pilar jembatan, gambar-gambar 3 dimensi di atasnya saling terhubung, seperti sebuah mural yang indah dan rumit. Di ujung mural, terdapat sosok Nyonya Bai yang duduk sendirian di singgasana. Ia melirik mural besar itu dan berkata dengan santai, lukisan tembaga yang indah. Sayang sekali lelaki tua yang melukis lukisan-lukisan tembaga ini harus menunggu ajalnya saat ini. Ketika ia menghancurkan botol porselen hijau itu, lelaki tua itu hanya tinggal selangkah lagi dari ajalnya. Sayang sekali, Nyonya tua, Anda meninggal terlalu dini. Nyonya Bai mendesah pelan. Dalam rencana awal, Suster Bai yang disebutkan oleh Su Bai, lelaki tua yang melukis dengan tembaga putih, dan wanita tua yang tinggal di seberang jalan dari Ning Qinsui, semuanya akan dibunuh oleh Ning Qinsui sendiri. Gadis itu, lelaki tua itu, dan ibu mertuanya semuanya diubah dari tulang-tulang Nyonya Bai. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa gadis itu adalah dirinya yang sebenarnya, sementara dua lainnya hanyalah wujud yang terbuat dari tulang-tulang yang patah. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah meninggal dalam ketiga wujud ini, dan jiwanya hampir hancur. Itulah kenangannya yang paling tak terlupakan. Dia selalu curiga bahwa orang yang membunuhnya saat itu adalah salah satu dewa. Jadi dia memilih Ning Qinsui dan mengulangi prosesnya pada hari istimewa ini, mencoba mensimulasikan garis kausal dalam kegelapan yang sesuai dengan apa yang terjadi tahun itu. Jika orang itu benar-benar dewa, dia dapat mengikuti garis kausal yang sama dan mencuri secercah keilahian pihak lain dengan otoritas dewa dunia bawah. Sayang sekali Ning Qinsui meninggal mendadak di kota kekaisaran karena sebuah surat yang tiba-tiba, sehingga ia harus mengambil risiko menahan jiwanya dan memeliharanya dalam botol porselen hijau. 2 hari yang lalu, kedua murid Ning Qinsui tiba-tiba pulang. Setelah cerobong asap rumah tua itu mulai mengeluarkan asap, wanita tua itu mengetuk pintunya dalam kognisi yang telah ditentukan sebelumnya, yang menyebabkan penyimpangan lain dalam rencana. Saya hanya berharap ini tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Setelah membunuh pria tua yang melukis dengan tembaga putih, Ning Qinsui harus pergi mencari muridnya. Ia tidak khawatir tentang keselamatan Ning Qinsui. Lagi pula, di kota ini sekarang, roh-roh jahat masih hidup. Ketika Su Bai kembali ke rumah, ia mendorong pintu dan mendapati lampu di dalam rumah menyala. Ada banyak lampu, yang jelas-jelas menerangi rumah dengan sangat terang, tetapi ia berdiri di sana, seolah-olah semua cahaya telah berubah menjadi hitam. Di kursi malas, sosok tuannya menghilang, dan hanya kerangka kering yang bisa dilihat. Kerangka itu tampaknya telah lama mati dan terkubur dalam loes selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kerangka itu begitu tua, dengan bekas luka di atasnya, seolah-olah telah dipecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya dan menghabiskan banyak energi untuk menyatukannya. Di sebelahnya, ada banyak lukisan tembaga yang dibuang. Bahan lukisan-lukisan ini bukan tembaga putih, tetapi sekarang tampak seperti sepotong tulang seputih salju. Su Bai merasa takut, ketakutan dan kesedihan meledak di hatinya secara bersamaan. Dia berjalan ke kursi malas dengan linglung, menggosok matanya, berlutut perlahan, menggosok jari-jarinya pada tulang tangan yang layu, dan kemudian mengepalkannya erat-erat di tangannya.
Sebenarnya, ketika dia berjalan keluar pintu dengan kotak lukisan tembaga di punggungnya, dia sudah samar-samar merasakan bahwa tuannya akan segera mati, tetapi ketika dia benar-benar melihat tulang-tulang itu tiba-tiba muncul, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang, dan dia meringkuk dengan tubuhnya. Saudari Bai meninggal, dan sekarang tuannya juga meninggal. Suster Bai dibunuh oleh pria jahat itu, dan ia masih punya cara untuk membalas dendam, tapi bagaimana dengan tuannya? Siapa yang membunuhnya? Ia berlutut di samping kursi malas cukup lama, lalu mengambil kapak kecil dari dinding di sudut, menggenggamnya, dan berjalan keluar. Ia mendongak dan mendapati bulan telah memerah, seolah menatapnya hidup-hidup. Ia memandangi jalanan kosong di kedua sisi. Semuanya tampak tertutup kabut kelabu. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Tiba-tiba, Subai berbalik dengan waspada. Di belakangnya, seorang pelayan anggun membungkuk padanya dan berkata dengan suara lembut, "Tuan Subai, Nyonya meminta Anda untuk datang." Subai memegang kapak kecil di pinggangnya, tanpa sadar membungkukkan tubuhnya, dan bertanya, "Nyonya? Nyonya apa?" Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Anda akan tahu saat bertemu dengannya." Subai bertanya, "Apa yang terjadi di kota ini?" Pelayan itu menjawab, "Anda akan tahu saat bertemu Nyonya." "Nyonya, saya sangat merindukan Anda." Subai tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Ia ragu sejenak, lalu tiba-tiba berbalik dan berlari cepat ke ujung jalan panjang yang lain. Pelayan itu tidak bermaksud menghentikannya, melainkan hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, seolah sedang melihat seekor binatang muda yang melompat-lompat di dalam sangkar besi. Titik titik titik. Titik titik titik. Dinding putih yang sama, goresan-goresannya masih baru, dan posisi cat yang mengelupas sama sekali tidak berubah. Ini adalah ketiga kalinya Ning Changjiu dan Ning Xiaoling melihat dinding ini. Ketika Ning Changjiu melihat dinding ini untuk kedua kalinya, ia yakin telah jatuh ke dalam labirin yang mirip dengan dinding hantu. Namun, setelah menjelajahinya dengan indera spiritualnya, ia tidak menemukan keanehan yang jelas, tetapi ada banyak jalan buntu di blok terpencil ini. Mereka bersembunyi di sini dengan teknik siluman Tao saat ini. Bahkan jika mereka tidak ditemukan untuk sementara waktu, itu sama saja dengan menunggu kematian. Dan jika mereka menggunakan pedang mereka untuk menerobos labirin, maka Nyonya Bai akan langsung mengunci tempat ini. Dilema. Ning Changjiu menatap dinding putih dan berkata, "Naiklah dan lihatlah." Ning Xiaoling menunjuk ke langit dan berkata, "Kita akan terlihat." Ning Changjiu menghela napas dan berkata, "Kita mungkin sudah terlihat sejak lama." Ning Xiaoling tidak mengerti mengapa, dan berpikir dalam hati, jika kita sudah ketahuan sejak lama, mengapa kita tidak segera mengejarnya? Atau karena Nyonya Bai punya urusan yang lebih penting. Tapi akan sia-sia jika kita terus berkeliaran di sini. Sambil berpikir, Ning Changjiu telah mengambil keputusan, dan ia menarik Ning Xiaoling melewati tembok. Di balik tembok itu terdapat tanah lunak. "Saudaraku, ini." Mata Ning Xiaoling melebar, mengira ia terpesona. Setelah beberapa saat, ia dengan hati-hati mengamati segala sesuatu yang familiar di sekitarnya. Tubuh Ning Xiaoling menggigil dan mengerutkan kening, bagaimana mungkin ini? Di balik tembok putih ini adalah rumah tua tempat mereka tinggal. Apa yang terjadi? Aku berlari sangat jauh. Kemudian, Ning Xiaoling tiba-tiba muncul. Di tengah halaman, ada bayangan berjubah Tao berdiri samar-samar. Setelah keduanya tiba, bayangan itu juga menyadari gerakan itu dan perlahan berbalik. Ning Xiaoling menatap sosok yang perlahan menoleh. Tiba-tiba, matanya melebar, dan ia merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya, lalu tiba-tiba meledak di kulit kepalanya. Tangan dan kakinya dingin, dan jantungnya seakan berhenti tiba-tiba. Seluruh dunia berdengung dan tak ada suara yang terdengar. Apa yang ada di hadapannya adalah mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Itulah jiwa Ning Qinsui, yang seharusnya sudah musnah sejak lama. Ia menatap pemuda dan gadis itu, dengan senyum di wajahnya, "Murid yang baik, bagaimana mungkin ada 2 kantong uang yang hilang dari rumahmu?" Ning Xiaoling menatapnya, rasa takutnya berubah menjadi kelumpuhan yang memenuhi seluruh tubuhnya, dan tangannya yang memegang pedang hampir tak stabil. Baru setelah Ning Qinsui bertanya, ia perlahan-lahan tersadar. Dulu, ketika ia masih menjadi murid Ning Qinsui, ia tak pernah berani melawan ketika dimarahi karena tugasnya, dan paling banter ia hanya akan mengatakan beberapa patah kata di belakangnya bahwa lelaki tua itu bukan manusia. Namun kini, lelaki tua yang membuatnya benci dan jijik itu muncul kembali di hadapannya, dan seperti yang ia katakan, ia benar-benar bukan manusia. Kutukannya berhasil, tetapi ia tak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Rasa terkejut dan takut membuat kulit kepalanya meledak seketika. Ia menoleh dan melirik kakak laki-lakinya, tetapi mendapati Ning Changjiu sangat tenang, jadi ia pun sedikit tenang. Ning Changjiu menatapnya dan menggenggam pedang di tangannya lebih erat. Pada hari kebangkitan dari kematian, ia menunjuk Ning Qinsui dengan makna sejati Taoisme. Saat itu, ia baru saja bangun dan wilayah kekuasaannya seharusnya sangat lemah. Setelah jari itu, ia memotong-motong tubuh lawannya. Ini adalah hal yang luar biasa baginya saat itu. Sekarang setelah kupikir-pikir, seharusnya jiwa Ning Qinsui telah diambil oleh Nyonya Bai.
Yang tersisa saat itu hanyalah mayat dengan tubuh yang membusuk, tanpa kesadaran, dan hanya kekuatan spiritual yang mengalir keluar. Saat itu, Ning Qinsui juga mengira ia telah mati. Jiwanya telah dimakan dan hampir berubah menjadi abu. Nyonya Bai menyimpannya di dalam botol porselen hijau. Hingga hari ini, ketika bulan merah berada di atas kepala kota Lin He dan segala sesuatu terwujud di dunia bawah, ia akhirnya keluar dari botol dan membentuk wujud. Karena roh jahat itu tidak mati malam ini, sekarang di kota, kecuali Nyonya Bai yang memegang kekuasaan, tidak ada yang bisa membunuhnya. Ia menatap kedua mantan muridnya yang masih hidup, dengan ekspresi rumit. Jika Nyonya Bai tidak memberitahunya sebelumnya, ia pasti akan sangat terkejut saat ini. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Ning Qinsui menghela napas, sekalipun kalian bunuh diri hari ini dan berubah menjadi roh, aku masih bisa menerima kalian sebagai muridku dan melupakan masa lalu. Ning Xiaoling diam-diam memikirkan penampilan Lu Jiajia untuk menekan rasa takut di hatinya. Ia sangat takut padanya, tetapi masih menatap wajah Lu Jiajia, dan tertawa marah, jimat perlindungan yang hebat, cara yang hebat untuk melupakan masa lalu. Ning Qinsui memegang kuas cinabar untuk menggambar jimat di tangannya. Ia menatap kedua anak laki-laki dan perempuan itu, lalu berkata dengan dingin, tidak ada gunanya berdebat. Ketika Raja Neraka datang ke dunia, segalanya akan menjadi abu. Lebih baik mati lebih awal daripada hidup. Sambil berbicara, ia menatap Ning Changjiu dan berkata, kau sepertinya sudah banyak berubah. Ning Changjiu tidak menjawab. Ning Qinsui berkata, meskipun kau agak membosankan di hari kerja, kau jauh lebih patuh daripada adik perempuanmu. Hari ini, kau akan bunuh diri duluan dan memberi contoh bagi adik perempuanmu. Ning Changjiu menatap gadis di sampingnya, mengangkat pedang di tangannya, dan berkata, guru memintaku untuk menunjukkannya kepadamu, kamu harus memperhatikannya dengan saksama. Ah! Ning Xiaoling sedikit tertegun. Sebelum ia sempat memahami arti tersembunyi di balik kata-kata kakak seniornya, aura pedang samar muncul dari Ning Changjiu. Salju putih di tanah bagaikan pasir, dan saat salju di pedangnya menggulung, salju itu tampak kasar dan berantakan, seperti nyamuk putih yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Ekspresi Ning Qinsui sedikit tegas. Ketika aura membunuh itu muncul, ia tiba-tiba menyadarinya dan merasa dingin di hatinya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi pada pemuda yang awalnya lamban ini, dan mengapa ia sekarang bisa memiliki aura pembunuh yang begitu tajam seperti pedang. Sebelum Ning Qinsui sempat berpikir, salju di tanah tertiup angin, dan sosok Ning Changjiu menghilang dari tempatnya. Hampir bersamaan, cahaya pedang menyala, menembus malam yang pekat, bagaikan naga putih yang menyemburkan pelangi dari air terjun tebing, sebuah pedang menebas udara, seketika menerangi malam, meredupkan bulan merah. Meskipun Ning Qinsui telah dibangkitkan dari kematian, ia sudah lama tak melihat cahaya matahari. Ketika cahaya pedang menyala, ia terlahir dengan jantung berdebar kencang. Ning Qinsui segera menggambar jimat dengan pena tintanya, dan salju di tanah pun berdiri, membentuk serangkaian dinding yang menghalangi jalan. Pedang panjang itu menerjang, dan dinding salju putih yang baru saja didirikan pun tersapu oleh cahaya pedang. Meskipun kekuatan pedang dihalangi sedikit lebih lambat, aura pedangnya semakin kuat. Ketika ia mendekati Ning Qinsui, aura pedangnya sesuram angin musim gugur di langit. Pedang panjang itu jatuh lagi, dan pelangi putih memahat tanah. Dalam dentuman keras itu, segala sesuatu di sekitarnya terkoyak dan hancur. Ning Qinsui terkejut, dan tubuhnya secara tidak sadar ingin mundur, tetapi pikirannya berdetak lebih lambat daripada cahaya pedang. Setelah pedang jatuh, tubuhnya dari atas kepala hingga telapak kakinya terbelah dua. Kau, Ning Qinsui, yang jiwanya terkoyak, tampak mengerikan dan lucu. Ia mengulurkan tangan untuk meraih separuh tubuhnya yang lain dan mencoba menutupnya kembali, ilmu pedang macam apa ini? Ning Xiaoling menatap punggung kakak seniornya. Tentu saja, ia mengenali pedang-pedang ini. Ini adalah tiga kekuatan pasir salju, pelangi putih menembus matahari, dan riasan musim gugur dalam kitab suci pedang Tianyu. Setiap hari di kelas pagi, kakak seniornya membaca kitab suci pedang bersamanya. Ia tahu bahwa kakak seniornya familiar dengan rumus-rumus mental di dalamnya. Saat itu, ia tidak tahu kapan ia telah berlatih kitab suci pedang Tianyu sejauh ini. Ia menyaksikan Ning Qinsui, yang awalnya berbicara dan tertawa, terbelah dua oleh pedang. Meskipun ia tahu bahwa semua hantu di kota itu tidak dapat dibunuh sekarang, sebagian besar rasa takut di hatinya telah sirna. Ning Changjiu tentu saja tidak akan menjawab pertanyaannya. Tatapannya begitu dingin sehingga Ning Qinsui, yang jelas-jelas seorang hantu, merasa merinding. Ning Changjiu mengangkat pedangnya lagi, dan cahaya pedang itu bagaikan hujan badai, menghantam jiwanya dan membuatnya tak dikenali. Itulah jurus Moyu Flipping Basin. Nyatanya, Ning Qinsui kini telah berubah menjadi hantu setelah kematian, dan kultivasinya telah meningkat pesat. Namun, ia tak menyangka muridnya yang awalnya hanya tubuh fisik namun sangat bodoh, kini memiliki ilmu pedang yang begitu hebat. Serangan pedang yang tiba-tiba itu mengejutkannya, sehingga ia melangkah perlahan dan perlahan. Sekalipun roh jahat itu belum mati, bagaimana kecepatannya dalam memperbaiki jiwa kini dapat dibandingkan dengan kecepatan Ning Changjiu menghancurkannya dengan pedang.
Tangan yang memegang pena jatuh ke tanah. Saat hendak menghunus jimat, mata Ning Xiaoling menajam, dan pedang terbang itu tiba-tiba datang. Pedang itu menusuk telapak tangan, dan sekaligus, memenggal kelima jari. Kau pikir kau Nyonya Bai? Beraninya kau muncul begitu saja. Ning Changjiu menatap jiwa yang telah hancur berkeping-keping dengan acuh tak acuh. Ia membentuk formasi pedang dan memasang kunci pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara menjebak bagian-bagian utama anggota tubuh dan tulang. Meskipun jiwa Ning Qinsui terpotong-potong, ia masih bisa berkata, entahlah kesempatan apa yang kau miliki. Kau telah menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat ini. Sepertinya kau sudah lama mengikutiku. Tapi usahamu sia-sia. Kau tak bisa membunuhku, dan kau tak bisa meninggalkan halaman ini. Aku ingin memberimu jalan keluar. Karena kau begitu bodoh tentang hidup dan mati, aku akan menyiksamu perlahan sampai mati setelah Nyonya Bai menyelesaikan upacaranya. Diam. Ning Changjiu menatap gadis di sampingnya dan berkata, adik perempuan, jarang ada orang yang tak bisa dibunuh. Latihlah ilmu pedangmu dengan baik. Aku akan menemukan jalan keluar. Ning Xiaoling merasa segar kembali dan berkata, baik, kakak senior. Ia mengangkat pedangnya dan mengingat jurus-jurus pedang yang luar biasa dalam kitab suci pedang. Ketika jiwa Ning Qinsui hampir menutup, ia menyerang dan mencincangnya lagi. Ning Changjiu berjalan memasuki aula dengan pedang di tangan. Ia percaya bahwa rumah tua ini seharusnya menjadi kunci untuk mengendalikan labirin di gang, dan bahkan keberadaan yang mirip dengan istana Yama di kota mati ini di masa depan. Ia berjalan ke aula dan melihat sekeliling dengan mata pedangnya. Segala sesuatu di aula itu persis sama seperti ketika ia pergi. Pecahan-pecahan patung porselen itu masih berserakan di tanah. Ia berjalan ke kompas, meraba-raba sebentar, membuka kompartemen rahasia, dan menemukan bahwa memang ada 2 kantong uang yang hilang. Semuanya tampak normal. Ini adalah rumah tua tempat mereka dulu tinggal. Ning Changjiu mencoba menyalakan api pedang dan melemparkannya ke tumpukan kayu bakar kering, tetapi api pedang itu dengan cepat padam, dan tumpukan kayu bakar itu tampaknya tidak ada dan tidak dapat dinyalakan sama sekali. Di halaman, meskipun Ning Qinsui telah terpotong-potong, suaranya yang menghantui masih terus terngiang. Sekarang, inilah rumah hakim, di antara dunia manusia dan dunia bawah. Kecuali kau memiliki kemampuan untuk menembus kehampaan, tempat ini tak akan bisa dihancurkan. Ning Xiaoling memotong tangan kanannya yang mencoba menggenggam pena lagi. Ia menyeka keringat di dahinya, tetapi raut wajahnya sangat panas. Jurus pedang yang awalnya sangat asing menjadi semakin familiar saat ia menggunakannya, seolah-olah ia sedang membunuh orang sungguhan. Diam, apa yang dilakukan kakak seniorku sampai kau harus bicara? Ning Xiaoling menusuk jantungnya dengan pedang. Ning Qinsui mencibir, sekarang, pemuda ini sama sekali bukan kakak seniormu, apa kau tidak bisa melihatnya setelah sekian lama? Ning Xiaoling juga mencibir, kau buta dan kau ingin orang lain buta bersamamu. Setelah Ning Changjiu mencoba menghancurkan rumah itu tanpa hasil, ia berbalik dan mendorong pintu. Ning Qinsui berkata, ruangan ini menyimpan jejak-jejak tahun-tahun kehidupanmu. Inilah sebab dan akibat yang akan menghantuimu seumur hidup. Jika kau tak bisa menyingkirkan sebab dan akibat ini, kau akan terpenjara di sini selamanya. Ini adalah salah satu kekuatan Dewa Neraka, jangan buang-buang energimu. Tangan Ning Changjiu sedikit melambat saat mendorong pintu. Ia berpikir sejenak dan berkata, hidup dan mati adalah sebab dan akibat terbesar. Sambil berkata demikian, ia membuka gerendel pintu dan mendorongnya hingga terbuka, lalu berjalan keluar di hadapan Ning Qinsui yang tampak sangat terkejut. Ia berdiri di jalan panjang itu dan melihat ke samping. Di ujung jalan yang panjang itu, seorang tukang daging berjanggut memegang pisau daging di satu tangan dan kepala kuda yang masih berlumuran darah di tangan lainnya. Leher kuda itu masih terikat pita, persis seperti kuda jangkung yang dilihatnya saat pertama kali memasuki kota. Ia berjalan dengan angkuh, mengumpat sesuatu. Setelah pintu rumah Ning Qinsui terbuka dan pemuda berbaju putih itu keluar, si tukang daging pun berhenti dan menatapnya dengan tajam. Kau manusia atau hantu? Apa kau melihat sapiku yang hilang? Kalau kau melihatnya, aku akan mengampuni nyawamu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.